Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Senang rasanya pada sore hari ini kita kembali dapat berkumpul bersama dalam ibadah doa dan penyembahan. Mari dengan kesempatan yang telah Tuhan berikan pada kita mau memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita angkat suatu pujian, Yesus Raja Damai. Engkaulah Raja Damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang ku sembah, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang ku sembah, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha. Kaulah Allah, Kaulah Allah yang kupuji, Engkaulah Allah, Kaulah Allah yang ku sembah, kemuliaan bagimu Tuhan. Amin. Bagimu di tempat maha tinggi, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, kemuliaan bagimu, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Terima kasih Tuhan. Kami pada sore hari ini kembali datang untuk menatap tamu yang suci Tuhan.
dengan kemuliaan-Mu yang begitu nyata, Tuhan. Kami bersujud di hadapan Engkau pada sore hari ini, untuk kami merendahkan hati kami, Bapa, karena kami menyadari bahwa kami membutuhkan Engkau, Tuhan. Biarlah Bapa, pada kesempatan sore hari ini, dalam ibadah doa dan penyembahan, kami mau memberikan penyembahan-penyembahan kami yang terbaik, karena kami mau terus mengagung muliakan Engkau, karena Engkau Allah yang patut untuk kami sembah dan kami puji muliakan. Terima kasih Tuhan. Kami mau awali ibadah pada sore petang hari ini. Kiranya Tuhan Engkau menyertai ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti Tuhan. Engkau berkati setiap pelayan yang akan melayani Tuhan. Dan juga Bapa, untuk pemberitaan firman-Mu, Engkau juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk memulai ibadah kami. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang kami sembah. Haleluya, amin. Kita menyadari bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, amin. Di dalam segala permasalahan dalam hidup kita, hanya ada satu pribadi yang sanggup menopang hidup kita. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, yang telah menyelamatkan hidup kita. Kita angkat satu pujian, satu-satunya yang Kau andalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan kami hanya mau berharap kepada Engkau Tuhan. Berharap padamu satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, hanya Engkau Tuhan, satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan pemulihku, Tuhan pemulihku. Mari kita katakan satu-satunya, satunya yang kuandalkan, hanya Engkau Tuhan, satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
saya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Puji Tuhan, hanya dekat Allah saja kita dapat hidup. Mari sidang jemaat, tiba saatnya kita untuk mendengarkan penyampaian firman Tuhan. Mari kita bawa hati kita, penyembahan kita, untuk tetap fokus memuji muliakan nama Tuhan. Hanya dekat Allah. Rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu Tuhan, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatan hidupku Tuhan, keselamatanku. Selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Kita nyanyikan dari awal. Hanya dekat Allah, hanya dekat Allahku. Rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidup kami Tuhan, sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu Tuhan,
bersamamu selamanya. Mari kita menundukkan kepala, kita akan berdoa. Kami mengaminkan lagu ini Tuhan. Hanya dekat dengan Engkau lah, maka Engkau yang menyertai perjalanan kami. Siapa kami ini Tuhan? Sepanjang perjalanan disertai oleh Allah pencipta langit bumi. Allah yang maha kuasa. Hanya dekat dengan Engkau ada perlindungan, ada keselamatan yang terjamin. Karena itu kami mau belajar lagi Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu. Sehingga Tuhan kami boleh sepanjang umur ini semakin mendekat kepada Dikau. Dikau ada di dalam hati kami, sehingga kami tidak merasa takut walaupun dunia dilanda dengan berbagai yang tidak pasti. Tetapi kami berjalan bersama Dikau. Dikau ada di dalam hati kami. Ada kepastian Tuhan bahwa perjalanan ini akan mencapai akhirnya, yaitu kehidupan yang kekal bersama Dikau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk sore malam hari ini. Kembali kami boleh beribadah kepada Dikau. Kami sudah menyanyi memuji Engkau. Kini saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Dikau lanjut berkarya untuk memberkati firman ini. Biarlah saat hamba-Mu membuka mulut, firman-Mu yang disampaikan tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Sehingga kami ada alasan sebentar untuk menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohonkan doa dan ucapan syukur kami ini. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersama istri saya sampaikan selamat malam. Shalom semuanya. Puji Tuhan, hari-hari ini kita mendengar, kita melihat di sekitar kita banyak perkara-perkara yang menakutkan. Ya. Tetapi kalau kita melihat bahwa kita mendengarkan firman Tuhan hari Minggu yang lalu, di situ bicara bahagia, bukan ketakutan, tetapi bahagia. Malam hari ini firman Tuhan juga bicara persoalan bahagia. Berjalan bersama Tuhan, ada keselamatan yang pasti, ada kebahagiaan. Meskipun di sekitar kita begitu banyak hal-hal yang tidak menentu. Mari malam hari ini kita akan merenungkan beberapa ayat sebelum kita berdoa dan menyembah kepada Tuhan. Yaitu yang ada di dalam Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 23. Tetapi kita tidak membaca seluruhnya. Tentu Bapak Ibu sekalian sudah sering membaca dan bahkan mungkin ada yang hafal ya mengenai perumpamaan tentang penaburan benih ya. Nah, kita akan membaca yang pertama adalah ayat ke-16. Tolong dibacakan. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, Ya. dan telingamu karena mendengar. Ya. Ini bukan bahagia melihat di sekitar kita yang penuh dengan tidak bahagia. Ya, kita melihat, wah kemarin orangnya masih segar, hari ini sudah tidak ada. Dokter saya yang suntik mata sudah janji tanggal sekian saya akan disuntik. Istri saya konfirmasi, telepon, gimana? Tanggalnya sudah pasti tanggal sekian, gimana?
oh maaf beliau sudah almarhum katanya. Nah, ini bahagia mata yang melihat, telinga yang mendengar. Melihat apa? Mendengar apa? Itu yang akan kita dengarkan malam hari ini, ya. Nah, waktu Yesus menyampaikan firman Tuhan tersebut, di situ ada dua kelompok yang mendengarkan. Kelompok yang pertama itu terdiri dari murid-murid. Yesus katakan kepada engkau murid-murid diberi karunia untuk mengerti firman Tuhan. Ya, lebih baik kita baca ya. Di dalam Injil Matius pasal ke-13, tolong dibaca ayat 10 dan 11. Maka datanglah murid-muridnya Ya. dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Ya. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Ya. Tetapi mereka, saya ulangi, tetapi kepada mereka tidak. Ya. Jadi di sini kita melihat ada perbedaan. Kepada murid-murid ada karunia untuk mengetahui kerajaan Allah. Ya. Tetapi kepada mereka Tuhan sampaikan di dalam bentuk perumpamaan. Jadi kalau kita malam hari ini membaca, mendengar firman Tuhan, bisa mengerti. Itu adalah karunia dari Tuhan. Jangan kita anggap, oh karena saya sekolah tinggi, teologi, itu baik. Tetapi karena karunia. Tetapi kita akan melihat sekarang, apakah karunia itu diberikan begitu saja atau ada persyaratannya. Di sini hanya kepada murid diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan surga. Ya. Murid itu apa? Kalau kita membaca di Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 31-32, tidak usah dibaca di sini, saya sudah sering baca. Jikalau kamu benar-benar di dalam firman-Ku, kamu betul-betul benar-benar adalah murid. Dan murid itu akan mengetahui kebenaran, kebenaran itu yang akan memerdekakan. Jadi seorang murid itu ada aturannya. Orang yang selalu di dalam firman Tuhan. Ya, selalu di dalam firman Tuhan, selalu mempunyai waktu-waktu yang tertentu, waktu yang konstan, ya, membaca firman, mendengarkan firman, merenungkan firman, melakukan firman Tuhan. Nah, disinilah firman itu merupakan kebenaran akan memerdekakan. Sehingga murid-murid ini adalah orang-orang yang dimerdekakan saat dia melakukan firman Tuhan, saat menegur, saat menasehati. Ya, kita taati. Di situ Tuhan memindahkan dari upah dosa maut kepada kehidupan. Ya, ini murid. Jadi ada aturannya, kerjasama. Karunia itu bisa diperoleh dari kerjasama dengan kita. Mau enggak kita? Ya. Ada murid yang tidak mau taat. Ya, kita tahu kayak Yudas kayak apa. Itu akhirnya tidak mau taat juga. Maka dia tetap di dalam dosa. Yang upahnya adalah maut. Tetapi bagi kita yang selalu baca, mendengarkan, merenungkan, menyimpan, melakukan firman Tuhan. Kita mendapat karunia untuk boleh mengerti kerajaan surga. Ya, dan kalau kepada kita yang mengerti mengerti rahasia kerajaan surga, di situ Tuhan makin tambahkan. Tolong tambahkan ayat 12. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Ya. Sehingga ia berkelimpahan. Nah, terus? Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ini
Ya, yang mempunyai justru ditambah. Ini beda sekali dengan yang ada di dunia ini. Wah, demi keadilan, kamu sudah banyak loh. Ini yang tidak punya, kasih dia aja. Ya, kita lihat hari-hari ini pembagian untuk orang-orang yang memerlukan. Wah, itu tidak boleh. Dia tidak berhak sebab dia sudah berkelimpahan. Ini beda. Bicara soal kerajaan Allah. Yang mempunyai justru ditambah. Yang merasa tidak punya justru akan diambil. Inilah perbedaan kepada murid mendapat karunia. Tetapi kepada kelompok yang lebih besar lagi, ya, golongan orang-orang yang berbondong-bondong datang, itu Tuhan bicara dengan cara perumpamaan. Kenapa? Ya, sekali waktu di rumah saya ada hamba Tuhan nginep di tempat kami. Anak saya masih kecil-kecil. Dia bilang, Bapak sudah tua, ya, sudah dewasa. Tetapi Bapak pernah jadi anak. Tetapi anaknya Bapak belum pernah jadi Bapak. Sehingga kalau saya berbicara menurut bahasanya orang dewasa, bahasanya orang tua, anak ini belum tentu mengerti. Nah, hati-hati ya. Kamu jangan mencuri ya, kamu akan masuk penjara. Bingung dia, penjara itu apa? Kenapa tidak boleh? Wong ini barangnya orang tua saya sendiri, saya ambil diem-diem. Tidak mengerti. Maka tamu saya itu bilang, untuk anak ini bisa mengerti, you harus turunkan you punya bahasa, supaya anak ini bisa mengerti. Pakai bahasanya anak-anak. Yang lebih simpel, yang lebih sederhana bisa dimengerti. Kita juga lihat di gereja ini ada ibadah umum, ada ibadah pendalaman Alkitab. Tapi juga ada ibadah khusus untuk kaum muda remaja. Demikian juga ada kebaktian khusus untuk anak-anak sekolah minggu. Tentu para guru-guru, para pengasuh mempunyai bahasa yang berbeda kepada anak-anak sekolah minggu dengan cara-cara mereka sendiri. Nah, ini kepada orang banyak. Berbondong-bondong Tuhan bicara pakai perumpamaan. Ya. Nah, kita lihat kenapa. Tolong dibacakan ayat yang ke-15. Sebab hati bangsa ini telah menebal. Atau 13 coba. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Ya. Terus? Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Ya. Terus? Sebab hati bangsa ini telah menebal. Ya. Dan telinganya berat mendengar. Dan matanya melekat tertutup. Ya. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya. Ya. Dan mendengar dengan telinganya. Dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Ya, terima kasih. Ini kita melihat. Punya mata, punya telinga. Tetapi matanya baca, bisa. Ya karena dulu sekolah. Telinganya bisa mendengar streaming. Suka membaca, suka mendengar. Ini menggunakan panca indera. Mata, telinga. Ya, merupakan 2 bagian dari 5 indera. Ternyata itu ada kaitannya dengan hati. Kalau kita membacanya tidak ngerti, ya kita mendengarnya juga tidak paham. Melihat tetapi tidak melihat. Mendengar tetapi tidak mendengar. Ya, loh kenapa kok melihat? Padahal dia tidak buta. Dia bisa baca dengan jelas. Tapi tidak melihat.
Karena yang sedang dibicarakan firman Tuhan yang sedang benih firman yang ditabur ini bicara bukan hanya persoalan yang sifatnya di dunia ini saja. Tetapi mengenai kerajaan Allah. Kita sudah mendengarkan di dalam Bapak Gembala menerangkan di dalam Kisah Rasul setelah Yesus bangkit 40 hari tiap hari terus menerus bicara soal kerajaan Allah. Nah, tetapi ada murid-murid yang menanyakan, bilakah engkau akan memulihkan kerajaan Israel, kerajaan di bumi? Nah, kita lihat sekarang di sini, kalau dia melihat, dia mendengar perkara-perkara yang di bumi ini, wah, berkat, 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 bagus. Tetapi kaitannya dengan kerajaan Allah, dengan keselamatan kita, tidak kelihatan. Nah, inilah orang banyak. Sehingga dia boleh rajin, boleh setia mendengarkan streaming. Tetapi hatinya menebal. Karena tidak mengerti apa-apa, tidak mendapat apa-apa. Nah, inilah masalahnya. Maka Tuhan Yesus turunkan. Dia bicara pakai sistem perumpamaan. Ya. Nah, Tuhan bilang, loh kok aneh ya, punya mata bisa baca tapi kok tidak lihat. Tuhan bilang, mata itu adalah pelita tubuh. Jikalau matamu terang, seluruh tubuh ini terang. Ini, jadi ada kaitannya antara mata, telinga, dengan hati, dengan seluruh tubuh. Ya, kalau kita bisa melihat perkara-perkara kerajaan surga yang adalah terang, sefirman, benih firman yang ditabur ini, kalau kita melihat di Injil Yohanes yang pertama, disebutkan ini adalah pribadi Allah. Firman itu adalah pribadi Allah. Firman itu menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Sehingga kita bisa melihat, oh tadinya gelap, oh sekarang ada terang, oh sekarang ada binatang, oh sekarang ada kelihatan. Menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Tetapi di dalam firman itu ada kehidupan juga. Jangan lupa, ini bicara soal kehidupan kekal. Bukan hanya yang di bumi ini saja. Kalau yang di bumi bisa. Wah, berkat-berkat perkara-perkara yang di dunia, oke, senang. Tetapi kalau bicara soal kehidupan kekal, soal penyucian, tidak melihat. Ya. Demikian di dalam kehidupan itu ada terang. Nah, penyebab mata ini tidak bisa melihat, bisa membaca tetapi tidak bisa melihat. Tuhan katakan ya di dalam Injil Matius pasal ke-6, tidak usah dibaca, ayat 22-23, jika mata itu adalah pelita tubuh, jika matamu terang, seluruh tubuhmu terang. Ya. Tetapi jikalau mata kananmu itu menyesatkan, jahat, cungkil. Lebih baik kamu masuk ke dalam kerajaan surga dengan mata satu. Daripada dengan mata dua, kamu dilempar ke neraka. Jadi hati-hati melihat, mendengar. Dengan melihat, dengan mendengar berbeda. Kalau kita hanya mengerti yang di dunia ini aja, waduh. Tiap hari sampai di streaming pun tidak bisa ibadah langsung. Streaming pun lihat terus. Wah, orang ini tidak benar. Wah, orang itu tidak rohani. Selumbar di matanya orang kelihatan. Balok di mata sendiri tidak kelihatan. Tuhan bilang cungkil. Lebih baik
mau masuk surga dengan satu mata daripada dengan dua mata kamu dilempar ke api neraka. Inilah mata yang perlu diperbaiki supaya bahagia. Tadi dikatakan bahagia orang yang melihat, bahagia orang yang mendengar. Kalau dilihat ini saat itu yang dibicarakan adalah orang begitu banyak. Waduh, ternyata banyak yang tidak bahagia walaupun mereka mendengarkan. Di sini ada 3 kali ibadah dalam 1 minggu. Belum ibadah wanita, ibadah kaum muda, ibadah sekolah minggu dan seterusnya. Nah saat kita melihat, baca sendiri, kita mendengar sendiri. Apakah kita bahagia di dalam hati ini? Ya, apakah terus kehidupan ini menjadi terang? Matanya ini, jikalau matamu terang, maka seluruh hidup itu terang. Jikalau firman itu yang merupakan kebenaran, yang kita taati, maka di situ kita akan dimerdekakan, dibebaskan dari dosa, kegelapan. Jikalau ada terang, gelap itu pergi. Ya, di dalam Injil Yohanes pertama, jikalau ada terang, maka gelap itu tidak ada. Maka Tuhan mau supaya mata ini diperhatikan, telinga ini, panca indera ini, sampai kepada hati ini. Jangan setelah streaming kemudian tetap tidak mengerti, tidak bahagia apa-apa karena tidak mengerti apa-apa. Ya, nah kita melihat sekarang antara mata itu ternyata ada kaitan dengan kerajaan surga. Ya, tadi kalau matamu jahat, cungkil. Jadi ini penting sekali buat kita malam hari ini sebelum kita berdoa dan menyembah. Bahwa jangan menganggap biasa mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan sendiri. Tapi tidak mengerti apa-apa. Karena kita salah baca, karena matanya kita ada masalah, telinganya kita ada masalah. Kita lihat komputer. Kita lihat HP, bagaimana? Kalau yang inputnya keliru, outputnya keliru. Kalau misalkan saya mau telepon teman saya, ya, saya lihat nomornya, kemudian saya pencet. Ada salah satu nomornya keliru saya, keliru lihat. Yang situ terima, saya pikir teman saya, halo? Selamat siang, di sini kantor polisi. Kaget saya. Kenapa? Ini lihatnya salah, hasilnya juga salah. Ada orang kasih tahu, berapa nomor telepon si A? Kasih tahu, bla 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 bla. Ada satu nomor saya salah dengar, salah lagi. Jadi ini di sini mudah dimengerti bagaimana antara input dan outputnya. Ya, kalau kita sudah mengerti ini, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan berbicara secara perumpamaan kepada orang banyak ini. Bahwa persoalan penaburan benih firman Tuhan. Yang pertama, benih itu ada jatuh di pinggir jalan. Ya. Tolong dibacakan Matius 13 ayat 18 dan 19. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Ya, benih ditabur di pinggir jalan atau jatuh di pinggir jalan. Ini kan ya lucu. Harusnya benih itu ditabur di tanah yang akan tempat sawah itu atau tempat untuk bisa benih itu tumbuh. Ya, sebab antara tanah tempatnya benih itu beda dengan pinggir jalan. Ya, yang tanah tempatnya benih itu biasanya tanah ini diolah dulu.
Diolah, dikasih air, dikeduk, diolah. Sedangkan yang pinggir jalan itu praktis lebih keras. Ya. Tidak ada gunanya ditabur di situ. Tempat yang beda dengan tanah yang belum diolah. Tetapi kalau saudara membaca di dalam Injil Lukas tentang perumpamaan yang sama ini, di situ dikatakan benih yang jatuh di pinggir jalan itu diinjak-injak orang, kemudian dimakan oleh burung. Jadi mempunyai pengertian saat kita membaca firman Tuhan, saat kita mendengarkan firman Tuhan, saat penaburan itu terjadi, apa tanggapan kita? Oh, ini firman Tuhan sangat berharga. Karena di dalamnya ada hidup. Di dalamnya ada terang. Di dalamnya dia menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Penting ini mengenai kehidupan saya, keselamatan saya. Penting saya yang saat ini dengan berbagai masalah. Dia menciptakan yang tidak ada. Tetapi kalau kita terutama yang sehari-hari ini streaming ini di rumah. Kita melihat bagaimana sikap kita mendengarkan firman Tuhan. Apakah seperti jatuh di pinggir jalan itu? Di rumah tidak ada yang lihat. Sudah sambil mandi, dengarkan HP yang dikerasin. Sambil masak-masak, sambil omong-omong, dan seterusnya, dan seterusnya. Karena tidak menghargai firman Tuhan ini pribadi Allah sendiri. Ya, yang bisa merubah dari menuju kepada kebinasaan, menuju keselamatan. Firman ini yang merubah hidup dalam kegelapan menjadi terang. Maka disitulah kalau kita melihat injak-injak, barang yang diinjak-injak ini barang yang tidak ada harganya. Kalau firman Tuhan ini kita anggap, ya sudahlah sama aja tiap hari juga baca. Baca apa? Baca koran, baca komik. Tidak ada bedanya. Kita mendengar, ya tiap hari juga dengar banyak orang cerita, banyak apa. Tidak bisa membedakan. Ini mendengar. Melihat salah, mendengar salah. Melihat tapi tidak bisa melihat tentang firman ini adalah pribadinya Allah. Bicara soal kerajaan Allah. Mendengar tentang kerajaan Allah. Sehingga kita melihat setelah mendengar, setelah menguap begitu aja. Dimakan burung, diinjak-injak. Tidak ada harganya sama sekali. Ya, ini perumpamaan yang dijatuhkan. Benih itu jatuh di pinggir jalan. Yang kedua, perumpamaan dikatakan sebagian benih itu jatuh di tanah-tanah yang berbatu. Ya, lebih baik dibaca ayat ke-15. Sebab hati bangsa ini telah menebal, Ya, dan telinganya berat mendengar, ya, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. 20. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu, dan segera menerimanya dengan gembira. Ya, 21. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Ya. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Ya, kita melihat di sini. Ini adalah yang kedua, jatuh di tanah yang berbatu. Batu itu tanahnya cuma sedikit. Batu itu membuat tanaman ini tidak bisa berakar. Tetapi sesungguhnya kalau kita melihat, ada tanaman-tanaman yang justru di atas batu. Kok bisa berakar? Ya, ini adalah gambaran firman Tuhan yang ditabur, benih firman yang ditabur, tetapi jatuh di tanah hati yang keras seperti batu. Ya, tanah hati yang
degil, hati yang tegar. Ya. Apakah firman Tuhan itu tidak bisa tembus? Bisa. Kita ingat kisah Israel waktu keluar dari Mesir. Ya, saat di Gunung Sinai, Musa diperintahkan membuat 2 loh batu. Kemudian di atas batu itu Tuhan ukir dengan tangannya. Bisa. Batu itu bisa. Firman itu masuk ke sana. Tetapi di dalam perjanjian baru dikatakan dalam 2 Korintus 3, kamu adalah suratan Kristus yang ditulis bukan di atas batu. Tetapi tulis oleh Roh Kudus di dalam loh daging, yaitu di dalam hatimu. Tetapi kenapa firman yang kita lihat, kita dengar tidak bisa masuk ke dalam hati ini? Pertama kita melihat bagaimana penghargaan kita terhadap firman. Mata ini, telinga ini, ada penghargaan apa? Yang kedua, kita tetap mengeraskan hati, degil. Ya, di sini kita harus hati-hati. Firman Tuhan saat menunjukkan kesalahan, saat menegur, oh itu istri saya. Oh itu tetangga saya. Oh itu bukan saya. Dia tetap tegar, dia tetap degil, dia tetap keras, dia tetap tebal hatinya. Itu yang membuat firman itu tidak bisa masuk. Sebetulnya Tuhan mau kita mempunyai loh hati, hati kita ini dari daging. Tuhan mau ukir dengan Roh Kudusnya setiap firman yang dikatakan itu. Ya. Tetapi kalau manusia tidak mau, dia yang degil. Tadi yang pertama pinggir jalan, dia tidak menghargai. Yang kedua ini hatinya tetap keras. Dia tidak mau dikoreksi. Tadi dikatakan firman Tuhan itu menegur, menasihati. Ya, ini adalah pribadi Allah yang menyangkut, ada kaitannya dengan kehidupan, ada kaitan dengan penciptaan, ada menjadi ada kaitan dengan hidup terang. Hidup dalam gelap dipelihara terus, tidak mau. Ini bukan untuk saya, untuk orang lain dan seterusnya. Nah disitulah kita melihat kegagalan itu. Yang ketiga, tolong dibaca ayat yang ke-22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Ya, di sini kita melihat, saat kita mendengarkan firman Tuhan, waduh, tadi banyak masalah, begitu khawatir ini, apa yang kita makan, kita pakai. Terus itu terngiang, terpikir saat kita membaca firman, saat kita, Mandoro, mudah-mudahan firmannya ini pas ya. Dengan masalah saya, apa yang saya makan, saya pakai. Kekhawatiran jatuh di semak berduri itu menghimpit firman itu tidak bisa berkarya. Maka Tuhan mau supaya kita itu menyelesaikan ini dulu. Saat mau mendengarkan firman Tuhan, Tuhan singkirkan semuanya ini. Supaya saya bisa menghargai firman Tuhan pribadimu. Walaupun dia ada berbagai keperluan. Oh firman ini menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Ya, walaupun dia sedang menghadapi berbagai masalah. Dengan khawatir, tapi saat mendengar firman, tolong bersihkan semua halangan-halangan ini. Kekerasan, kedegilan hati. Berbagai kekhawatiran, singkirkan. Kita kalau melihat di
taburan firman ini, benih firman ini jatuh di 4 tempat. Yang 3 ini tidak menghasilkan apa-apa. Hanya 25% yang berhasil di tanah yang baik. Maka saat kita mau mendengarkan firman, tolong Tuhan sucikan mata. Sucikan telingaku. Bebaskan hati ini, saya serahkan untuk ditaburi oleh benih firman. Jikalau firman itu menyatakan salah, iya, firmanmu itu kebenaran, saya yang salah. Jikalau firman itu menyatakan, menegur, kamu tidak boleh begini suami, harusnya begini. Iya, saya yang salah, itu kebenaran. Saya yang tidak benar. Maka di situ firman itu, upah dosa, maut, kita dipindahkan hidup. Tadi yang hidup di dalam kegelapan, kita dipindahkan menjadi terang. Ya, hidup dalam terang, segalanya terang, nikahnya terang, segala sesuatunya menjadi terang. Nah, di situ kita sudah mempersiapkan hati, mata, telinga, semua diserahkan. Apa kata firman? Itulah ya dan amin. Maka disitulah berarti hati ini, tanah hati ini sudah siap menerima taburan firman. Yang keempat, jatuh di tanah yang baik. Di situ berbuah 100 kali, 60 kali, 30 kali. Di situ Tuhan menyatakan bahwa inilah yang berhasil. Yang mempunyai akan ditambah. Ya, yang suci semakin disucikan sampai tidak bercacat di hadapannya. Ya, ditambah terus sampai serupa dengan wujudnya. Disitulah kita menjadi bahagia. Baik murid-murid yang mendapat karunia mengerti firman Tuhan. Bahagia. Karena mereka sudah ada kerjasama dengan Allah. Ya, mereka memperhatikan tiap hari hidup berjalan bersama firman Tuhan yang selalu memperbaiki kehidupan ini. Ya, itu boleh mendapat karunia diturunkan. Kalau kita malam hari ini kita mau menyerahkan semuanya untuk dikuduskan, maka disitulah juga malam hari ini Tuhan memberikan karunia bisa mengerti tentang kerajaan surga. Bahkan akan ditambah-tambahkan apa? Utamakan kerajaan surga dengan kebenarannya. Maka yang lain-lain akan ditambah. Bukan yang di bumi ini tidak penting. Tetapi jangan pandangannya hanya pada kerajaan di dunia ini saja. Kerajaan Israel sampai hari ini perang terus. Ya. Itu Tuhan bicara persoalan kerajaan Allah. Demikian perenungan kita malam hari ini. Mari kita bersama-sama sebelum berlutut kita akan menyanyikan sebuah lagu. Tuhan adalah gembalaku. Tanah yang berumput hijau, Ia membimbing ke air yang tenang, Ia menenangkan jiwaku, Ia menuntunku ke jalan yang oleh karena namanya
bait yang kedua. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Katakan, Dia yang menghibur ke air yang tenang, Dia menyegarkan jiwaku, Dia menuntun di jalan yang benar oleh karena namanya. Dan aku akan berdiam dalam Tuhan sepanjang masa. Ada amin? Ya. Baca dengan benar, dengar dengan benar, hati mengerti firman Tuhan. Hidup kita diubahkan, kita menjadi bahagia, makin ditambah sampai nanti dalam kekekalan bersama Dia selamanya. Kita akan menyanyikan lagu ini lagi sekali. Yang mau berlutut silakan berlutut, yang tidak bisa boleh duduk, dan seterusnya. Kita mempersiapkan diri. Bait yang pertama. Tuhan adalah Tuhanku, takkan kekurangan. Jasmani, rohani tidak akan kekurangan. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Firman Tuhan itulah. Dia membimbingku ke air yang tenang, Dia menyegarkan jiwaku, Dia menuntunku di jalan yang benar Oleh karena, mari yang mau berlutut silakan. namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Dengan dengan U.
Jikalau kami kurang menghargai firman. Oh, Rawasa. Sehingga walau seberapa banyak kami mendengar, tetapi hati kami tidak mengerti. Firman-Mu hilang begitu saja. Oh. Banyak kami sudah mendengar firman-Mu, tapi kami tidak merasa bahagia, Tuhan. Karena kami tidak menghargai firman-Mu. Kalau kami, hati kami begitu tegar, hati kami itu begitu keras saat firman-Mu datang, kami tidak berubah. Ampuni Tuhan, ya rasa hati, loh hati daging, loh daging hati kami dalam tangan-Mu. Setiap kali kami baca, mendengar firman, firman itu adalah kebenaran. Oh Tuhan, Surah besar, kami yang banyak salah. Oh Surah besar. Kami mendengar baca firman, tapi hidup kami tetap tidak bahagia, Tuhan. Ampuni kami,
setiap kali membaca mendengarkan firman, seringkali kami dihimpit oleh kekhawatiran, tipu daya dunia Tuhan, sehingga kami tidak mengutamakan firman Tuhan, tidak mengutamakan pribadi-Mu Tuhan. Engkau bilang, carilah kerajaan surga dan kebenaran yang lain itu Engkau tambah-tambahkan. Ampuni Tuhan, kami mau belajar hati kami untuk siap mendengarkan firman, siap membaca lagi firman. Tuhan, terima kasih agar kami bisa berbuah-buah yang banyak, bisa dinikmati kami, keluarga kami, orang lain, bahkan Engkau sendiri. Terima kasih. Ya hidup kami menjadi berbahagia. Engkau baik. Terima kasih. Mari, saya undang kita semua bisa berdiri. Kita akan berdoa, ucapan syukur. Dan hambanya untuk bisa berdoa, mengucap syukur. Namanya
Dia membina air yang Dia menenangkan jiwa. Dia menuntun di jalan yang benar oleh karena namanya, dan aku akan berdiam dalam Tuhan sepanjang masa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami sungguh Tuhan menyadari dalam pengikutan kami kepada Engkau. Seringkali Tuhan kami melupakan karya keselamatan yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Yes, ampuni Tuhan atas setiap kesalahan yang telah kami perbuat Tuhan. Seringkali Tuhan dalam kami mendengarkan firman, dalam kami melihat apa yang dalam firman-Mu. Seringkali Tuhan benih yang telah Engkau berikan dalam firman-Mu Tuhan, seringkali kami Tuhan menyia-nyiakan sehingga jatuh di tanah yang berbatu, sehingga jatuh di tanah yang berduri maupun hanya di jalan. Ampuni Tuhan setiap kehidupan kami. Kami mau Tuhan dalam kami mendengarkan firman-Mu, dalam kami mengikuti setiap ibadah yang telah ditayangkan dalam live streaming, supaya kami mau dalam sikap kami sungguh-sungguh Tuhan. Kami mau Tuhan mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh Tuhan, supaya firman dan benih itu Tuhan jatuh di tanah yang baik. Supaya firman itu Tuhan, benih itu Tuhan dapat tumbuh, dapat berakar dan berbuah-buah. Dan juga supaya hidup kami hari demi hari Tuhan dapat semakin Engkau ubahkan, dapat menjadi pribadi yang lebih dewasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, firman yang telah mengkoreksi setiap kehidupan kami Tuhan. Kami juga berterima kasih Tuhan untuk hamba-Mu, pendeta muda Om Budi Tuhan, Budi Afianto yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan dalam setiap pelayanannya dimanapun Engkau tempatkan Tuhan. Engkau berkati juga dalam keluarganya, pekerjaannya, apapun yang diusahakan semuanya Tuhan. Engkau juga berikan kesehatan kepada dan keluarganya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Amin. Ya,
Mari sebelum kita mengakhiri, kita akan tutup dalam doa. Kita sekali lagi akan tundukkan kepala. Di sini ada permohonan Pak Yosef Hendrawan dan Ibu Natal Riang, ucapan syukur ulang tahun pernikahan tanggal 15 Februari. Yang memohon adalah Pesalu Choir. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami masih boleh mendengarkan firman-Mu malam hari ini, di mana Engkau mau kami saat beribadah, saat mendengar firman-Mu, kami bukan buang-buang waktu, tetapi kami boleh berbahagia karena Engkau sudah mengubahkan kehidupan kami, sehingga Tuhan bukan hanya kami yang berbahagia, tetapi orang lain juga boleh menikmati buah-buah hasil ibadah kami. Dan Engkau sudah menjaminkan keselamatan kami, kerajaan Allah, kerajaan surga yang kekal, Engkau sudah menjaminkan. Tuhan, tetapi sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami mau berdoa kepada saudara yang ulang tahun nikah ini Tuhan. Kami tahu Engkau yang sudah mempersatukan nikah ini. Engkau pula yang akan memberkati agar nikah ini boleh tetap berlanjut sampai Engkau datang kembali. Tuhan, Engkau singkirkan segala kekerasan hati, kekerasan tengkuk yang menyebabkan nikah ini tidak bisa menyatu. Engkau singkirkan agar mereka semakin hari semakin menyatu. Demikian juga nikah-nikah kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Ibadah-ibadah yang sudah dicantumkan, Engkau juga memberkati semuanya ini Tuhan. Memakai hamba-hamba-Mu untuk boleh menyampaikan firman Tuhan. Sehingga kebenaran firman itulah yang akan memerdekakan umat-Mu dari segala ikatan dosa. Sehingga kami semua semakin ibadah, bukan buang-buang waktu, semakin berbahagia. Terima kasih Tuhan. Demikian juga jadwal untuk pernikahan, Engkau juga tetap memberkati nikah ini Tuhan. Yang sudah Engkau pertemukan, Engkau juga akan memberkati nikah itu. Sehingga mereka boleh tetap nikahnya berjalan di dalam terang-Mu. Mereka boleh disatukan oleh firman-Mu dan menjadi berkat bagi orang lain juga. Terima kasih Tuhan, kami doakan untuk pemerintah kami yang hari-hari ini menghadapi pandemi yang semakin mengganas Tuhan. Engkau menyertai umat-Mu, Engkau memberikan hikmat pemerintah, para pejabat dengan hikmat, takut kepada Dikau. Maka Tuhan, segala upaya yang dilakukan dari mereka, kami sebagai rakyat untuk juga boleh taat tunduk kepada segala aturan yang sudah dipikirkan, sudah direncanakan oleh pemerintah, agar kehidupan kami semua ini bukan hanya kebahagiaan kami, tetapi bangsa ini juga boleh beroleh sukacita di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, sebelum kami berpisah, kami sudah mendengar berkat firman-Mu, tapi kiranya turunkan sekali lagi Tuhan berkat yang kekal, yaitu dari berkat pribadi dari Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kiranya menyertai umat-Mu dimanapun berada yang mendengarkan firman ini. Diberkatilah Engkau di dalam ladang-Mu, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam studi, di dalam berbagai macam kegiatan yang sifatnya fisik. Engkau juga diberkati, tetapi lebih dari itu semua, berkat pribadi-Mu Allah Tritunggal ada menyertai dalam hidup kami ini, mulai saat ini sampai Maranatha, Dikau datang kembali untuk menyebut kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam semuanya.